Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu DRA Kusna Widiarin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah karya ilmiah, dan tak lupa teman-temanku kelas M yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul virtual di pertemuan karya ilmiah pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT mengenai model riset and development dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja kita ke materinya. Metode riset and development atau sering disebut dengan R&D merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menyempurnakan sesuatu yang sesuai dengan acuan dan kriteria dari produk yang dibuat melalui berbagai tahapan. Tahapan tersebut meliputi penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba lapangan awal, merevisi hasil uji coba lapangan, penyempurnaan produk hasil uji lapangan, dan uji pelaksanaan lapangan. Yang berikutnya yaitu pendahuluan. Penelitian dan pengembangan dikatakan sebagai salah satu puncak penyalahgunaan metodologi keilmuan bagi kepentingan dan rekayasa untuk mencapai kemajuan hidup manusia, seperti melakukan inovasi aneka produk teknologi pembelajaran yang selalu berkembang dan dinamis. Begitu juga dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan masuk dalam rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dipandang perlu melakukan pengembangan, terutama dalam pengembangan bahan ajar, metode maupun media pembelajarannya. Jika penelitian dan pengembangan bertujuan menghasilkan produk menjadi beberapa objek yang diteliti mulai dari awal sampai akhir adalah produknya tersebut. Akan tetapi jika dilakukan uji coba dalam kelas yang terdapat beberapa siswa, maka subjek penelitian adalah siswa, sehingga dalam mengambil kesimpulan nantinya lebih berfokus kepada objek yang dikembangkan atau objek penelitian. Baik, selanjutnya yaitu salah satu model metode R&D dalam pembelajaran PAI akidah akhlak. Aspek yang akan diuraikan adalah bahan ajar akidah akhlak. Aspek tersebut merupakan kerangka kerja untuk menentukan arah penelitian dan pengembangan R&D dalam pembelajaran akidah akhlak. Meskipun aspek yang akan diuraikan ternyata bermanfaat, ini bukan satu-satunya cara mengkonseptualisasikan penelitian dan pengembangan dalam pembelajaran akidah akhlak di sekolahan. Untuk itu, Terry Hoare berpendapat bahwa peran unit pengembangan akademik dalam melakukan penelitian dan pengembangan akan lebih memperkuat proses dari hasil R&D. Kemudian penelitian dan pengembangan tidak dapat dilakukan kecuali dengan langkah atau prosedur yang benar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan pengembangan itu sendiri. Jika untuk pembelajaran, maka kaidah-kaidah yang harus diikuti, misalnya kurikulum dan tujuan pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran. Pengembangan bahan ajar akidah akhlak perlu dilakukan berdasarkan suatu proses sistematis untuk menjamin tingkat kesohian atau kebenaran dan kepercayaannya. Merujuk pendapat Imam Bawani dan Brock and Grohl, penulis menguraikan 5 tahapan prosedural dalam pengembangan bahan ajar yang baik, yaitu analisis, perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan revisi. Beberapa tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di PP itu sudah tertampil gambar
langkah-langkah prosedural dalam pengembangan materi akidah akhlak. Yang pertama yaitu tahap analisis, kedua perancangan, ketiga pengembangan, yang keempat evaluasi, yang kelima itu revisi. Nah, pada tahap analisis ini merupakan tahap mencari informasi mengenai perilaku dan karakteristik awal yang dimiliki siswa. Jadi kita harus mengamati dulu adaptasi mengenai karakter masing-masing siswa. Itu memiliki karakter yang berbeda-beda, kita lebih bisa mengikuti karakter mereka masing-masing. Yang kedua yaitu tahap perancangan, yaitu tahap perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis, pemilihan topik mata pelajaran, pemilihan media dan sumber, serta pemilihan strategi pembelajaran. Kita juga bisa memilih strategi pembelajarannya bagaimana dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan, adalah tahap penulisan bahan ajar secara utuh sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu tahap evaluasi, adalah tahap pengumpulan informasi mengenai kinerja bahan ajar yang telah kita kembangkan sebagai masuk penyempurnaannya. Tahap ini dilakukan melalui 4 cara, yaitu telah ahli materi, uji coba satu-satu, uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Yang kelima yaitu yang terakhir, tahap revisi, adalah tahap perbaikan dan penyempurnaan bahan ajar berdasarkan masukan yang diperoleh pada tahap evaluasi. Jadi penyempurnaan pada tahap evaluasi, mana yang mau dirubah dan mana yang mau ditambahkan dan lain-lain sebagainya. Jadi selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang saya paparkan tentang research and development tadi, yaitu melalui research and development atau sering disebut R&D mengidentifikasikan bahwa mata pelajaran PAI tidak stagnan atau tidak kondrat pada dapat berkembang dengan beragam model penelitian dan pengembangannya. Berbagai model R&D dalam pembelajaran PAI berdampak pada proses pembelajaran di kelas, pengembangan lembaga, bahkan dinamika pendidikan Islam. Namun demikian, R&D dalam pembelajaran PAI hendaknya dibuat sebaik mungkin. Di samping agar proses pembelajaran berjalan efektif, efisien, dan kontekstual, juga tujuannya pembelajaran dapat tercapai. Dalam merancang research and development atau sering disebut R&D pembelajaran PAI, harus diperhatikan langkah-langkah yang tepat dan aspek yang akan dikembangkan. Penulis perlu menegaskan bahwa research and development dalam pembelajaran PAI harus dipandang sebagai peningkatan pendidikan minimal di kelas atau lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, penulisan merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mematangkan perencanaan R&D. Yang kedua, lebih memperhatikan ketelitian khususnya dalam analisa evaluasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan perhatian pada upaya pengembangan materi yang lebih baik untuk lembaga. Dari berbagai rekomendasi tersebut, penulis berharap ada peningkatan pemahaman tentang implementasikan R&D dalam pembelajaran PAI. Dengan begitu akan meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam pendidikan agama Islam. Hal ini akan memberikan landasan untuk perbaikan berkelanjutan dan pemahaman dalam sistem pendidikan Islam. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.